Ketahanan pangan keluarga sangatlah penting untuk memastikan bahwa sebuah keluarga memiliki akses yang cukup dan stabil terhadap makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi. Ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anggota keluarga, serta mengurangi risiko kekurangan gizi dan penyakit. Selamat datang di episode 12. Kali ini, saya akan membahas tentang rantai ternak ayam yang berkelanjutan dengan menanam sayuran di bawah greenhouse menggunakan pupuk organik. Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana kita dapat mengintegrasikan kegiatan pertanian dan peternakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya serta meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Saya akan menanam terong, cabai, kemangi di bawah greenhouse menggunakan pupuk organik yang telah dibuat di episode 10. Dengan menanam sayuran sendiri, kita dapat memiliki sayuran segar yang dapat digunakan sendiri, sehingga mengurangi biaya belanja. Selain itu, sayuran yang dihasilkan juga lebih sehat karena menggunakan pupuk organik dan tanpa pestisida. Di sini, saya juga akan menanam buah stroberi. Perawatan tanaman stroberi ini sangat mudah. Cukup dengan menyiram secara teratur dan memupuknya secara berkala, serta memangkas sulur untuk meningkatkan produktivitas. Tanaman stroberi ini dapat berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama, stroberi dapat berkembang biak dengan cara pembiakan vegetatif, yaitu dengan menggunakan stolon atau sulur yang tumbuh dari tanaman induk. Stolon ini dapat dipotong dan ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Kemudian yang kedua, stroberi juga dapat berkembang dengan cara pembiakan generatif, yaitu dengan menggunakan biji. Namun, cara ini tidak umum digunakan karena hasilnya tidak selalu konsisten. Kemudian yang terakhir, stroberi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti mahkota dan akar, untuk menghasilkan tanaman baru. Pupuk kotoran ayam yang telah difermentasi memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, dan meningkatkan kualitas tanaman. Pupuk ini juga dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah, sehingga tanah menjadi lebih gembur dan subur. Sebelum menanam, kita perlu memilih bibit yang bagus. Berikut adalah beberapa tips untuk memilih bibit yang bagus. Yang pertama, pastikan bibit yang kalian pilih sehat dan tidak memiliki gejala penyakit. Kemudian yang kedua adalah, pilihlah bibit yang unggul dan memiliki kualitas yang baik, serta sesuai dengan iklim dan kondisi lingkungan di daerah kalian. Saya akan membagikan pengalaman saya dalam menanam terong, cabai, kemangi, dan stroberi di bawah greenhouse. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama, saya menyiapkan tanah dengan menggunakan pupuk organik yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya menanam bibit terong, cabai, kemangi, dan stroberi di tanah yang telah disiapkan. Dan yang terakhir, saya merawat tanaman dengan memberikan air yang cukup, melakukan penyiraman, dan memantau suhu serta kelembapan di dalam greenhouse. Perkiraan waktu panen untuk masing-masing tanaman adalah sebagai berikut. Untuk terong, 2-3 bulan setelah tanam. Cabai, 3-4 bulan setelah tanam.
Kemudian kemangi 1-2 bulan setelah tanam. Dan yang terakhir stroberi 2-4 bulan setelah tanam. Berikut adalah beberapa tips dan trik yang dapat membantu kalian dalam menanam sayuran di bawah greenhouse. Pertama, pastikan suhu di dalam greenhouse tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Suhu ideal untuk menanam sayuran antara 20-30 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, pastikan kelembapan di dalam greenhouse tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kelembapan ideal untuk menanam sayuran antara 60-80%. Ketiga, pastikan tanaman sayuran mendapatkan pencahayaan yang cukup. Kalian dapat menggunakan lampu LED atau lampu lainnya untuk membantu meningkatkan pencahayaan. Yang keempat, pastikan tanaman sayuran mendapatkan air yang cukup. Kalian dapat menggunakan sistem pengairan otomatis untuk membantu menghemat air dan waktu. Kemudian yang terakhir, pastikan kalian mengendalikan hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman sayuran. Kalian dapat menggunakan pestisida organik atau metode pengendalian hama lainnya. Saya berharap episode kali ini dapat membantu kalian memahami tentang integrasi kegiatan pertanian dan peternakan, serta terinspirasi untuk mencoba menanam sayuran di bawah greenhouse menggunakan pupuk organik. Dengan memiliki sayuran sendiri yang lebih sehat dan segar, kita dapat menikmati manfaatnya dan menghemat biaya belanja. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten yang lebih menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya.